Para remaja begitu semangat ditarget oleh para produsen rokok karena para remaja suka dengan gaya, suka dengan mode, ya. Mereka senang bergaya dan salah satu yang dianggap sebagai bagian dari gaya hidup mereka, gaya pergaulan mereka adalah dengan merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Melanjutkan materi yang lalu yang pernah aku sampaikan tentang rokok, bahaya rokok dari sisi kesehatan, diantaranya dari sisi kesehatan. Maka pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan kenapa para remaja menjadi sasaran empuk, target utama para produsen rokok. Yang pertama alasannya adalah karena para remaja lebih loyal dengan merek tertentu. Mereka ketika sudah mencicipi rokok yang pertama dan mereka rasakan pas rasanya, merasakan nikmat, kemudian kecanduan yang barangkali didapatkan dari dikasih temennya, ya, atau beli coba-coba, kemudian dia merasakan rasanya mungkin pertama agak pahit-pahit, kemudian yang kedua merasakan mulai rasanya agak enak, selanjutnya dia mulai merasakan adaptasi tubuh, dia merasa nyaman dengan rokoknya, maka dia akan selanjutnya menghisap rokok merek tertentu tersebut, sehingga orang berebut untuk mendapatkan simpati, mendapatkan cara untuk menjadi uji coba pertama bagi para remaja, ya. Jadi mereka lebih loyal dengan satu merek rokok tertentu. Kemudian yang kedua, mereka lebih luas jaringannya. Para remaja luas jaringannya ada di seluruh pelosok, dari pedesaan, dari pelosok yang paling dalam pedalaman, ya, yang mereka mungkin ada warung-warung di situ, ada distribusi yang masuk ke situ, distributor yang masuk ke situ, atau bahkan sampai ke perkotaan atau kota besar, semuanya ada yang namanya remaja. Jadi sangat-sangat luas jaringannya. Inilah salah satu alasan mengapa produsen rokok begitu gencar, begitu semangat untuk menarget para remaja untuk mencicipi atau menjadi target pemasaran rokok mereka. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga, bahwasanya kenapa para remaja menjadi target utama atau sasaran utama para produsen rokok, karena mereka memiliki masa yang masih jauh lebih panjang daripada para orang tua. Ketika para remaja mulai merokok, maka harapan hidupnya, ya, akan lama. Artinya mereka masih melewati masa-masa tua, masa-masa dewasa, ya, kemudian tua, sampai mungkin renta pun masih merokok. Sehingga sasaran yang ditujukan kepada para remaja menjadi benar-benar efektif. Karena ketika sudah loyal dengan merek tertentu, dia akan terus-menerus menghisap rokok dengan merek tersebut sampai batas waktu yang jauh lebih lama, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Sehingga ini sangat menguntungkan bagi produsen rokok. Ini. Kemudian yang keempat, kenapa para remaja begitu semangat ditarget oleh para produsen rokok? Karena para remaja suka dengan gaya, suka dengan mode, ya. Mereka senang bergaya dan salah satu yang dianggap sebagai bagian dari gaya hidup mereka, gaya pergaulan mereka adalah dengan merokok. Bahkan ada sebagian mereka yang mengejek orang yang tidak merokok. Ketika temannya tidak merokok, dia bilang, kamu banci apa enggak? Kamu laki-laki apa bukan? Kalau laki-laki ya merokok, kalau bencong tidak merokok. Masya Allah, ini benar-benar suatu hinaan yang kadang bagi orang yang baperan, ya, dia tidak terima, dia akhirnya coba-coba merokok. Dia merasa malu kalau tidak merokok. Padahal justru orang yang merokok itu adalah orang yang negatif sebenarnya, yang tidak sehat, yang tidak punya prinsip, yang mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Sedangkan yang merokok adalah orang yang kuat, orang yang mampu menahan sesuatu, menahan marah, menahan emosi, menahan nafsunya. Dan ini adalah sifat kelelakian yang sesungguhnya, ya, mampu bertahan, ya, mampu bertahan. Sedangkan yang mudah tergoda, mudah terprovokasi dengan teman-temannya, ya, ini bukan sifatnya lelaki yang
utuh sesungguhnya atau sesungguhnya. Jadi Anda yang tidak merokok atau belum pernah merokok, jangan coba-coba merokok dan tetaplah bertahan, tetaplah bersabar, dan Anda yakini bahwa rokok bukan pilihan yang baik bagi Anda. Dan ketika Anda komitmen, Anda berusaha untuk tidak merokok, disiplin, Anda tidak mudah terpengaruh, inilah sifat kelelakian yang sesungguhnya. Kemudian teman-teman sekalian, kenapa para remaja menjadi target para perokok? Karena para remaja sangat mudah terpengaruh di dalam pergaulan mereka, mudah dipengaruhi. Ya, sebagai contoh, teman-temannya merokok semuanya, dia tidak merokok, dia dirayu, dibujuk dengan bahasa-bahasa yang sindiran seperti tadi yang pertama tadi saya sebutkan ya, yang keempat saya sebutkan tadi, dia sebagian mereka ada yang terpengaruh sehingga mudah terpengaruh, dia akhirnya ikut-ikutan merokok. Ini. Kemudian melihat iklan-iklan yang begitu mempesona, ditampilkan orang yang merokok itu orang yang sukses, orang yang kelihatan maco, ya, orang yang kelihatan sehat, tampak gagah. Ini dilambangkan seperti itu simbol-simbolnya. Padahal perlu teman-teman tahu bahwa orang nomor satu pemilik, ya, produsen rokok, justru dia yang sukses kaya raya di bidang rokok, dia sendiri tidak merokok. Kenapa? Itu karena pilihan beliau, karena dia tahu bahwa rokok itu tidak sehat. Nah ini, jadi ini berpikir yang terbalik-balik, dan ini adalah bagian dari tipu daya untuk bersikap boros, yang seharusnya kita tidak mudah terpengaruh dengan tipuan-tipuan yang semacam itu, dengan iklan yang kelihatannya hebat, kelihatan sukses, kelihatan begitu maco orang yang merokok, sebenarnya adalah tipuan. Dan ketika Anda tergoda untuk mencoba berkali-kali, akhirnya kecanduan, akhirnya Anda sulit keluar, maka yang terjadi adalah Anda akan terkikis kesehatannya secara lambat tapi pasti, terkikis keuangannya dan sebagainya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan sebutkan pada pertemuan-pertemuan di video selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Dan pada kali ini telah saya sampaikan kenapa para remaja menjadi target utama para produsen rokok. Cendrawasih Burung Papua, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.